Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita akan bikin jajanan legendaris. Semua pasti tahu ya, ini adalah kue mangkok gula merah. Dan ini adalah kue mangkok jadul, jadi hanya pakai terigu saja. Di packing seperti ini jadi cantik banget ya. Dan ini packingannya kalian bisa beli di toko online saya. Kue ini tahan lama ya teman-teman, bisa bertahan 2-3 hari. Untuk kelapanya asal kalian kukus dengan waktu yang cukup lama, maka akan bertahan cukup lama juga dan ini rasanya enak. Favorit banget terutama karena saya suka banget dengan terigu. Jadi gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Siapkan gula merah 100 gram, lalu kita potong-potong, kemudian kita kasih air secukupnya saja dan 1 lembar daun pandan. Setelah itu kita akan masak, kita cairkan hanya sampai gula merahnya ini cair dan wangi pandan sudah tercium. Setelah itu kita akan dinginkan dan kita saring. Gula merah yang tadi sudah kita saring, kita akan campur dengan air putih. Total cairan ini akan menjadi 330 gram. Kita tambahkan gula pasir sekitar 1 sendok makan. Ragi instan sekitar 2 hingga 3 gram. Kita aduk-aduk sampai gula pasirnya ini larut dan ragi instannya sudah tercampur rata. Langsung saja kita masukkan terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Kita aduk-aduk lagi cukup dengan sendok besar seperti ini ataupun pakai centong atau centong nasi ya, yang rice cooker tuh, atau bisa juga pakai whisker, terserah kalian gampang yang mana saja. Kita akan aduk-aduk, keprok-keprok selama kurang lebih 5 menit. Di sini pertama saya rasa sedikit keenceran ya, jadi saya tambahin airnya sedikit. Tapi ternyata 330 gram itu sudah pas. Setelah saya kocok ini ternyata terasa sedikit kelembekan, kecairan, jadi saya tambahkan terigunya lagi sedikit. Sebelumnya saya sudah pernah bikin 1 kali ya teman-teman, tapi gagal. Gagalnya di mana? Karena waktu saya kocoknya asal saja. Tidak sampai 5 menit dan tidak sampai keluar bubbles gitu. Jadi ngamkar sama sekali. Tapi sekarang setiap saya bikin pasti sudah mekar karena saya sudah tahu tekniknya. Jadi kita harus kocok sampai dia berbusa gitu. Dan adonan akhir kelihatan sedikit lebih kental, lebih kasar teksturnya. Tadi sempat saya kasih tambah cairan sedikit ya teman-teman, ternyata kelembekan, jadi saya tambahin terigu sedikit. Hasil akhir harus seperti ini, kalian lihat ya, tidak terlalu lembek, tidak terlalu kental gitu ya, tapi juga tidak terlalu cair. Dan pastikan ketika kita kocok-kocok sudah bergelembung seperti ini. Kita akan istirahatkan adonan ini kurang lebih sekitar 45 hingga 1 jam dan atasnya kita tutup. Sekarang saya bikin lagi dengan mixer. Ini saya akan mixer selama 5 menit juga dan bahan-bahannya semua sama. Baik yang dengan mixer maupun dengan tangan hasilnya sama. Kalau dengan mixer, apakah akan lebih bagus hasilnya? Tidak juga, sama aja. Dengan tangan pun hasilnya akan cantik asal kalian benar-benar kocok dengan cukup bertenaga ya teman-teman, selama 5 menit hingga 10 menit kalau perlu.
Setelah 1 jam kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita akan kempeskan lagi the gasing kalau untuk donat ya. Jadi kita aduk-aduk lagi hanya sampai gasnya habis saja teman-teman. Tidak perlu lama, tidak perlu sampai 2 menit, 3 menit. Aduk-aduk aja sebentar sampai terasa sudah bubblesnya, gasnya sudah habis. Kita tutup lagi, kita istirahatkan lagi, proofing 1 kali lagi, 1 jam lagi. Ini yang dengan mixer juga sama ya, sudah mengembang. Kita akan kempeskan lagi dan kita istirahatkan lagi, kita biarkan mengembang 1 kali lagi. Selama nunggu proses proofing, kita bisa kukus kelapa parut ditambah dengan 1 lembar daun pandan, kita kukus sekitar 20 menit. Setelah dingin, kita kasih garam dan gula pasir. Siapkan cetakan kue mangkok dan kita oles dengan minyak sayur, tapi olesnya tipis sekali, nggak boleh tebel-tebel. Setelah 1 jam ini dia hasilnya. Ini yang pakai tangan, ini juga saya kocok pakai tangan, dan yang ini yang kita kocok dengan mixer. Adonan harus seperti ini ya teman-teman, sudah berbuih banyak, kalian lihat ya. Sekarang kita kempeskan lagi, lalu kita cetak di mangkok yang sudah kita olesi minyak. Kita isi mangkok ini hingga hampir penuh ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kita akan kukus dengan kukusan yang sudah mendidih airnya, dan air kukusannya tidak boleh terlalu penuh ya. Jadi sedikit saja, sekitar 2 cm dari dasar bawahnya ini. Dan kita kukus hanya untuk percobaan, saya kukus 5 saja. Tapi kalau kalian mau kukus sekaligus banyak juga bisa. Kita kukus selama 10 menit. Kalian lihat teman-teman, ada 5 yang dikukus, 4 ketawa, yang 1 botak. Agar hasilnya ini cantik sekali, kalian bisa tambahkan dengan baking powder. Saya pakai baking powder double acting sedikit saja, sekitar 1/8 sendok teh. Kita aduk-aduk, setelah kita aduk-aduk kita istirahatkan dulu 15 menit, setelah itu baru kita kukus. Ini kukusan kedua teman-teman, cantik banget kan? Ini juga cantik sekali, tapi ada juga yang kurang cantik. Yang kurang cantik itu biasanya terjadi karena kita ngolesin mangkoknya ini kebanyakan minyak. Kalian lihat itu dia naik ke atas ya, karena kebanyakan minyak, licin, jadi tidak bisa mekar gitu. Tapi bukannya mekar, dia malah naik ke atas. Kalian perhatikan ini yang botak nih, ini pinggirnya dia naik teman-teman. Jadi biasanya kalau yang nggak mekar itu karena kebanyakan minyak di mangkoknya. Ketika kita buka mudah banget. Tapi kalau yang ini terbalik, ini kurang minyak, benar-benar kurang sampai nggak bisa kita buka. Tapi memang dia mekarnya tuh kebangetan gitu, mekarnya cantik sekali. Nah kalau kalian mau cantik banget seperti ini, bisa pakai minyaknya tipis banget, tapi untuk bukanya ini kalian perlu alat yang benar-benar bagus. Dulu sih kita pakai bambu ya teman-teman, bambu yang tipis banget, kita seset begitu untuk mengeluarkan ini. Sekarang kita hitung harga modal. Dari 1 resep ini menghasilkan 12 kue mangkok. Modal dari 1 resep Rp9.160. Murah banget ini teman-teman, dan rasanya enak banget. Semua orang pasti suka ini, nggak ada yang nggak suka karena ini enak banget.
Sudah ditambahkan 20% untuk biaya yang lainnya. Jadi modal satu buahnya ini sekitar Rp900. Murah banget kan? Kalau kalian jual Rp2.000 saja untungnya sudah banyak. Nah, sekarang ini kebanyakan orang jual kue ini 10.000 3. Agar terlihat cantik, menarik, dan orang kalau pesan langsung banyak, kita pakai cup seperti ini teman-teman. Ini cupnya bisa beli di toko online saya. Cantik banget dan praktis. Bagian bawahnya bisa kalian taruh kelapa langsung. Nggak usah takut tidak akan basi asal kalian parut kelapanya sendiri di rumah dan juga kukusnya 20 menit. Kue mangkok ini paling enak dimakan ketika hangat. Pada saat hangat lembut sekali ya. Tapi kalau sudah dingin agak sedikit padat, bukan padat, dia menjadi sedikit chewy gitu. Jadi kalau digigit tuh kenyal-kenyal gitu ya. Tapi tetap lembut dan enak. Apalagi saya paling suka yang gula merah. Gula merah itu wangi. Dan ditambah dengan kelapa, rasanya enak banget. Kelapanya ini wajib ada rasa asin dan dikasih gula sedikit karena adonannya ini tanpa garam dan juga kurang manis ya, jadi tidak terlalu manis. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.